Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Faiza. Saya dari Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Di video kali ini saya akan membagikan video micro teaching dengan materi rekonsiliasi bank. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Ini ketua kelasnya siapa? Tasya. Bu. Tasya. Oke. Dipimpin doa ya. Ya Bu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Ada, Ada Bu. Bu. Siapa? Ivan. Ivan. Kenapa? Izin Bu. Oh izin. Ada suratnya nggak? Ada Bu di meja. Oh ya. Bawa buku paket nggak? Bawa. Oke. Sudah siap ya mengikuti pembelajaran? Sudah Bu. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai rekonsiliasi bank. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri, yang pertama adalah siswa mampu memahami dan mengetahui tentang pengertian, tujuan, serta bentuk-bentuk dari rekonsiliasi bank. Nah, tujuan yang kedua itu diharapkan siswa dapat mengidentifikasi penyebab terjadinya perbedaan pada rekonsiliasi bank itu sendiri. Nah, yang ketiga, siswa dapat memahami prosedur pencatatan dan pelaporan rekonsiliasi bank. Dan yang terakhir, nanti kalian diharapkan mampu membuat laporan dan menyusun pencatatan rekonsiliasi bank. Oke, lanjut ke pengertian rekonsiliasi bank. Di sini ada yang mau mencoba menjelaskan tentang rekonsiliasi bank? Ayo siapa? Saya Bu. Oke, ayo Mbak Tiara. Apabila semua penerimaan langsung disetorkan dan pembayaran dilakukan dengan cek, maka akun kas perusahaan akan sama dengan akun di bank. Oh, oke, betul sekali ya. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan pendapat dari Mbak Tiara? Saya Bu. Oh iya, Mbak Tasya, monggo. Jadi rekonsiliasi bank itu kewajiban yang dilakukan perusahaan dalam mencatat sebab-sebab ketidaksamaan antara saldo kas pada perusahaan dengan saldo kas yang ada di bank. Oke, betul sekali ya tadi yang disampaikan oleh Mbak Tasya dan Mbak Tiara. Jadi dari kedua pendapat tadi dapat kita simpulkan bahwa rekonsiliasi bank adalah daftar dan jumlah yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan oleh bank itu berbeda dengan saldo kas yang ada di perusahaan. Nah, tujuan dari pencatatan rekonsiliasi ini adalah untuk mengecek kembali ketelitian dalam pencatatan pembukuan perusahaan dengan rekening yang ada di bank seperti itu. Lalu tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui penerimaan atau pengeluaran yang belum dicatat oleh perusahaan. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke, lanjut ya. Ya. Nah, sekarang ada dua bentuk rekonsiliasi bank. Yang pertama adalah berbentuk kontrol atau akun form. Jadi bentuk ini tuh terdiri dari dua kolom, kanan dan kiri. Nah, bentuk yang kedua itu ada vertikal atau report form. Nah, itu berbentuk satu kolom, jadi atas dan bawah seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab terjadinya pencatatan dalam rekonsiliasi bank. Yang pertama adalah deposit in transit atau biasa kita sebut dengan setoran dalam proses. Nah, apa itu? Ini jadi simpanan yang dilakukan oleh perusahaan tetapi belum dicatat oleh pihak bank. Ini biasanya terjadi pada akhir bulan. Jadi akhir bulan itu perusahaan sudah mencatat transaksi tersebut akan tetapi belum dicatat oleh bank. Lanjut kita ke yang kedua yaitu cek dalam peredaran atau outstanding check. Lah apa itu?
mengembalikan. Kenapa? Karena tidak cukup dananya atau biasa kita sebut sebagai not sufficient funds. Lalu yang keempat adalah cek di tangan. Jadi perusahaan itu mengeluarkan cek namun belum diberikan kepada penerimanya. Lalu kita ke biaya administrasi bank. Apa itu biaya administrasi bank? Itu adalah biaya yang dikenakan oleh bank kepada perusahaan karena perusahaan itu sudah menyimpan uang di bank. Lalu yang keenam adalah kesalahan pencatatan. Nah, kesalahan pencatatan ini bisa dilakukan oleh bank maupun oleh perusahaan. Nah, kesalahan ini menyebabkan terjadinya perbedaan saldo antara rekening bank dengan pencatatan yang ada di perusahaan. Oke, lanjut kita ke tahap pencatatan rekonsiliasi bank. Ada 5 tahap dalam pencatatan rekonsiliasi bank. Tahap yang pertama adalah membandingkan saldo kas perusahaan dengan rekening yang ada di bank. Lalu tahap yang kedua itu mencatat transaksi yang dilakukan oleh bank. Tahap yang ketiga adalah melakukan penelusuran transaksi. Tahap yang keempat adalah membuat lembar kerja dan pelaporan untuk menghitung selisih antara saldo kas yang ada di perusahaan dengan saldo yang ada di rekening bank. Lalu yang kelima adalah penelusuran dan pencatatan uang. Lanjut ke contoh soal. Bisa kalian simak ya di buku paket kalian. Disimak ya? Ya, Bu. Siap, Bu. Oke. Jadi Bank Arta pertanggal 31 Desember mengeluarkan rekening koran yang ditujukan kepada PT Bima yang menunjukkan saldo sebesar 1.550.000. Ini ya, 1.550.000. Lanjut, jika dibandingkan dengan saldo kas di bank yang tercatat di buku besar PT Bima, nampak perbedaan saldo yaitu menunjukkan sebesar 910. Nah, jadi saldo menurut perusahaan itu 910. Nah, jadi kan beda kan antara saldo menurut bank dengan saldo menurut perusahaan. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata ada perbedaan yang terjadi disebabkan oleh adanya transaksi-transaksi sebagai berikut. Yang pertama adalah kirim uang dari langganan untuk pelunasan utangnya sebesar 750.000. Nah, nanti kita catat sebagai kiriman uang. Itu menambah atau mengurangi anak-anak? Menambah saldo perusahaan. Ini ya, sebesar 750.000. Lalu yang kedua adalah setoran dalam perjalanan, deposit in transit sejumlah 2.500.000. Ini kita catat sebagai setoran dalam perjalanan. Itu menambah atau mengurangi? Menambah ya. Jadi menambah saldo bank sebesar 2.500.000. Lalu transaksi yang ketiga adalah adanya wesel tagih yang ditagihkan melalui Bank Arta telah dapat tertagih dan dikreditkan dalam rekening PT Bima sebesar 500.000. 500.000 kita catat sebagai wesel tagih. Menambah perusahaan. Lalu transaksi yang selanjutnya adalah setoran dana dari PT Bima ke bank dibukukan sebesar 1.250.000 namun belum disetorkan oleh pihak perusahaan. Ini kita catat sebagai kas di tangan. Jadi ini menambah saldo bank sebesar berapa? 1.250.000. Pinter. Lalu selanjutnya kita ke transaksi yang selanjutnya yaitu sebuah cek dari pelanggan yang dikelilingkan ke bank dengan nominal sebesar 825.000 ternyata kosong. Itu namanya cek kosong. Cek kosong ini mengurangi apa? Mengurangi saldo perusahaan. Mengurangi saldo perusahaan sebesar 825.000. Ya. Lanjut ke transaksi selanjutnya yaitu
maupun di rekonsiliasi bank antara konsumen dan penerima. Betul sekali. Jadi tidak dicatat ya di sini ya. Lalu transaksi selanjutnya, cek-cek yang sudah ditarik PT Bima yang belum diuangkan oleh penerima cek adalah sebagai berikut. Yang pertama sebesar 1.500.000, lalu 750.000, 125.000, transaksi selanjutnya 125.000 dan 500.000 serta 575.000. Ini dicatat di cek yang masih beredar. Ini mengurangi saldo menurut bank. Lalu yang selanjutnya, bank telah mendebet rekening PT Bima untuk beban cetak buku sebesar 100.000. Dicatat sebagai apa? Beban cetak buku. Beban cetak buku. Mengurangi apa? Menambah? Mengurangi. Ya, betul. Mengurangi saldo perusahaan. Ini ya. Lalu selanjutnya, bank mencatat dalam posisi kredit di rekening Bima perihal pendapatan jasa giro bulan Agustus 2017 sebesar 250.000. Dicatat sebagai pendapatan jasa giro. Ini menambah atau mengurangi? Menambah. Kayak menambah saldo perusahaan. Selanjutnya adanya beban administrasi bank yang telah dicatat oleh bank sebesar 50.000 namun oleh PT Bima belum dicatat. Ini masuk dalam beban administrasi bank. Nah, ini dicatat sebagai beban administrasi bank. Ini menambah atau mengurangi? Mengurangi. Mengurangi apa? Saldo perusahaan. Di sini ya. Iya, Bu. Nah, dari data di atas buatlah catatan rekonsiliasi bank PT Bima pada 31 Desember tahun 2020. Lalu yang kedua adalah membuat jurnal penyesuaian. Ini kita membuat laporan rekonsiliasi bank ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, pertama kita mencatat saldo menurut bank tadi sebesar berapa? 1.550.000. Nah, 1.550.000. Nah, ini ditambah dengan setoran dalam perjalanan sebesar 2.500.000, kas di tangan sebesar 1.250.000 dan koreksi kesalahan bank sebesar 925.000. Sehingga nanti ketika dijumlah itu menghasilkan 4.275.000. Nah, nanti kita tambahkan dengan saldo menurut bank. Hasilnya adalah 5.825.000. Ngerti? Ngerti. Lalu setelah itu dikurangi dengan cek yang masih beredar sebesar 3.575.000 dan cek yang masih di tangan sebesar 815.000. Sehingga nanti hasilnya berapa ini? 4.390.000. 4.390.000. Nah, hasilnya ini dikurangi dengan hasil dari pengurangan sebesar 4.390.000. Nanti hasilnya adalah 1.435.000. Lalu kita menyesuaikan saldo menurut perusahaan. Nah, awalnya kan 910.000. Ini ditambah dengan kiriman uang sebesar 750.000, wesel tagih sebesar 500.000 dan pendapatan jasa giro sebesar 250.000. Nah, hasilnya berapa? 1.500.000. Nah, hasil ini ditambahkan dengan saldo perusahaan sebesar 910.000. Nah, hasilnya adalah 2.410.000. Setelah itu kita akan mengurangi saldo ini dengan cek kosong sebesar 825.000, beban cetak buku sebesar 100.000 dan beban administrasi bank sebesar 50.000. Ketika dijumlahkan itu hasilnya adalah 975.000. Nah, hasil ini kita kurangkan dengan saldo hasil dari pengurangan. Hasil ini kita kurangkan dengan jumlah saldo pengurangan sebesar 975.000 dan hasilnya adalah 1.435.000. Sama enggak? Sama.
Oke, terima kasih Mbak Aisyah. Kita cek ya. Ini menurut perusahaan kas di bank, debit, kreditnya piutang dagang 750.000, betul ya? Betul. Lalu transaksi yang kedua, kas di bank 500.000, debit, kreditnya adalah kas. Ini 500.000. Ini mencatat besok pagi. Lalu yang ketiga, transaksi yang ketiga, pencatatannya kas di bank sebesar 250.000 pada pendapatan jasa giro sebesar 250.000 pendapatan jasa giro. Betul? Ini juga betul, betul. Tepuk tangan buat Aisyah. Terima kasih. Nah, sepertinya ini waktunya udah selesai ya? Iya. Alhamdulillah. Jangan lupa besok ulangan materi rekonsiliasi bank dan kas kecil ya, anak-anak. Iya.